satu. Kalau tidak disuruh, mungkin satu piring habis sama saya. Begitu saya disuruh, saya jalan dari sana ke sini. Isra, panggungnya naik tinggi, saya naik 2 tangga, 3 tangga sampai ke panggung Mi'raj. Jadi baru saja saya sudah melakukan Isra Mi'raj menurut bahasa. Malam Jumat Bapak suka Isra Mi'raj. Sedang nonton TV dipanggil sama ibu, "Pak, sini dong, datangilah aku." Bapak matikan TV, berjalan ke kamar Bapak Isra. Di ranjang ibu sedang terlentang berbaring, Bapak naik ke ranjang, itu Mi'raj. Jadi malam Jumat Bapak suka melakukan Isra Mi'raj menurut bahasa. Kalau yang hari ini diperingati, yang panitianya semangat karena anak muda, yang orang tuanya menjadi backup di belakangnya, yang ribuan orang hadir malam ini Isra Mi'raj. Apa ini? Itu Isra Mi'raj secara istilah. Apa? Perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha bolak-balik. Itulah Isra Mi'raj yang kita peringati. Pertanyaan pertama, jawab. Kalau saya nanya, ibu dan bapak, kalau saya tanya begini, Nabi Muhammad itu Isra Mi'rajnya sampai kemana? Tolong jawab. Bu, jangan takut salah, tidak akan ada benar kalau nggak ada salah. Sampai mana, Bu? Langit ke-7. Di mana langit ke-7 tuh, Bu? Di atas mana atas tuh, Pak? Coba mana atasnya? Tunjuk. Itu langit. Saya naik pesawat nggak kena ke langit. Kalau begitu salah, tidak salah. Jawaban Anda tidak salah. Kalau ada yang nanya, Nabi Muhammad Isra Mi'raj sampai kemana ya? Dijawab oleh orang, apa ini? Jembatan besi. Oleh jembatan besi, dijawab oleh orang jembatan besi. Sampai ke langit ke-7. Tidak salah. Tapi jawaban itu akan mengundang lagi pertanyaan. Malam ini mari kita jawab pertanyaan itu dengan jawaban yang tuntas. Kalau ada yang nanya, Nabi Muhammad Isra Mi'rajnya sampai kemana? Jawab oleh orang jembatan besi, sampai kepada Allah. Titik sagede kalapa. Menang marud kalapana. Sampai kemana, Bu? Sampai kepada, bener gitu Pak Jujun? Pasti bener. Kenapa pasti? Bukankah Nabi Muhammad di Isra Mi'rajkannya oleh Allah? Jadi pasti sampai pada Allah. Pertanyaan kedua, Nabi Muhammad itu sudah sampai pada Allah. Kita peringati tiap tahun habis-habisan. Kata Bu Ustazah Uun tadi, ada yang nyumbang 1 juta, ada yang 100.000, sedekah mah gimana aja mampunya. Nggak goban tuh 50.000, yang goceng lah. Goceng tuh berapa? 5.000 nggak goceng, gocap lah, gope. 500 nggak gope, ya sedekah mah gocap. Nggak gocap, gotut. Gotun itu 5 perak, lamun teu gotun acan goblok. Diperingati sama kita. Nabi Muhammad mah sudah sampai pada Allah Mi'raj. Sekarang kita orang jembatan besi yang selalu memperingati Isra Mi'raj beliau, mau kapan ikut seperti beliau Mi'raj pada Allah? Nah gitu deh, tak Isra tang ngaji iseg ka jero. Nabi Muhammad mah geus tepi ka Allah, ari urang jembatan besi rek iraha Mi'raj ka Allah. Kata orang jembatan besi, bingung Pak Jujun pertanyaannya, bukankah Isra Mi'raj itu mukjizat? Bukankah Nabi Muhammad naik buruk sampai ke langitnya? Terus kalau kita naik apa? Naik buruk sama. Mana buruknya? Pulang Isra Mi'raj, Rasul memberikan buruk pada orang jembatan besi. Kata Rasul, as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu adalah alat untuk naiknya orang jembatan besi menuju Allah. Jadi kita punya buruk namanya salat. Pertanyaan saya sama dengan Bu Un tadi, suka sholat orang jembatan besi? Sok sarolat tara? Bolong-bolong sholatnya ada? Yang akhir-akhir sholat ada? Yang tidak sholat kira-kira ada? Akhir hari ini orangnya? Kebenaran. Nabi Sulaiman ngumpulin binatang. Nabi Sulaiman itu nabi yang bisa ngomong sama hewan. Yang pertama ditanya oleh Nabi Sulaiman adalah ayam. Cek Nabi Sulaiman kahayam yang kokok. Sehat ya kokok. Kamu suka syukur pada Allah yang kokok. Syukurmu pada Allah gimana yang kokok. Orang jembatan besi mah nggak ngerti, Nabi Sulaiman mengerti.
Kata ayam tuh begini, ya Nabi Sulaiman, saya suka syukuran pada Allah. Syukur saya pada Allah tuh begini, terima kasih ya Allah, engkau sudah menjadikan aku seekor ayam. Untung engkau tidak menjadikan aku seekor kucing. Kedengaran sama kucing, kucing marah. Kata Nabi Sulaiman, toh ngamek cing. Kata ayam, don't angry to me cing. Saya kan bahagia cing jadi ayam, cing jadi ayam. Kan lumayan kalau ayam jadi menu di rumah makan. Soto ayam, ayam bakar, goreng ayam. Kan tak ada goreng kucing. Soto kucing. Ya udah cing, jangan marah. Kamu suka syukuran pada Allah. Suka Nabi Sulaiman. Bagaimana syukurmu pada Allah? Terima kasih ya Allah, engkau sudah menjadikan aku seekor kucing. Untung engkau tidak menjadikanku seekor anjing. Kadang-kadang takut anjing, ngamuk anjing. Udah anjing, jangan marah ya, don't angry dong. Jangan marah jing. Saya mah jadi kucing, alhamdulillah kan bersyukur nikmat, tidur aja di dalam rumah diranjang majikan sama majikan. Kalau ada penjahat, ada pencuri, saya malah ngumpet di ketek majikan. Kalau kamu kan tidurnya di luar, kehujanan, keanginan, datang penjahat, kamu menggonggong duluan. Penjahatnya punya pistol, ditembak kepala kamu. Iya. Tapi kamu jangan gitu, cing. Ya udah, cing, jangan marah Nabi Sulaiman. Kamu suka syukuran, suka Nabi Sulaiman. Bagaimana syukurmu pada Allah? Terima kasih ya Allah, engkau sudah menjadikanku seekor anjing. Untung engkau tidak menjadikan aku seekor babi. Babi maling. Mana sih anjing? Kalau aing anjing. Di jembatan besi suka ada orang yang ngomong gitu ke temannya, anjing. Hei, berhenti lo, itu babi, dan gitu. Gak boleh, kalau yang suka begitu berhenti ya. Itu kelakuan babi zaman Nabi Sulaiman begitu. Udah babi, kamu suka syukuran? Suka. Gimana syukurmu babi? Kata babi begini, terima kasih ya Allah, engkau sudah menjadikanku seekor babi. Untung engkau tidak menjadikan aku menjadi orang yang suka meninggalkan sholat. Maaf, saya tidak akan lanjutkan dulu ceramah saya. Pikir heula sebetulnya. Bagaimana kata babi itu? Terima kasih ya Allah, engkau sudah menjadikan aku seekor babi. Untung engkau tidak menjadikan aku menjadi seorang yang suka meninggalkan sholat. Jadi kesimpulannya, konklusinya, natijahnya, orang yang suka meninggalkan sholat itu, alias orang yang tidak suka sholat itu, derajatnya di bawah seekor. Yang kenceng ngomongnya, di bawah seekor. Tolong dengarkan para babi. Ini Pak Jujun manggil siapa? Manggil yang tidak suka sholat. Kasar amatnya nih, mau balik dari Bandung nih. Biarin, saya ini makhluk kasar. Kalau saya makhluk halus tidak akan datang malam ini sama orang. Karena saya makhluk kasar, maka orang-orang datang. Kalau ngomongnya agak kasar, maaf ya Bu. Kalau manis anggap madu, kalau pahit anggap jamu. Dua-duanya obat. Saya pulang dari sini, penyakit orang jembatan besi.